Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat berjumpa kembali dengan saya Belantik Literasi, berliterasi setiap hari dalam segmen Ngarsi Ngaji Literasi. Sobat Literasi, kali ini saya ingin menyampaikan materi khusus tentang khusyuk ibadah menulis. Sobat Literasi, bagi Anda yang sedang giat belajar menulis atau sedang berjuang untuk menerbitkan buku, saya punya status yang bisa menyemangati. Menulis itu, teman-teman, hakikatnya sama dengan ibadah lainnya. Lama-kelamaan kita akan khusyuk sendiri jika berlatih setiap hari. Dan jika sudah khusyuk, menulis itu akan nikmat dan membuat ketanggihan. Quote of the day atau ungkapan di atas hadir sebagai respon atas pertanyaan seorang guru. Bagaimana saya bisa menulis dan memposting tulisan di blog hampir setiap hari. Kemudian postingan itu saya bagi di grup-grup literasi yang saya miliki. Sementara itu, sang penanya tadi kerap berkesulitan hanya untuk menghasilkan sebuah tulisan saja. Nah, mengingat kutipan itu sebuah tanggapan yang spontan, di sini saya perlu menjelaskan isinya. Pertama, saya tegaskan bahwa menulis itu ibadah, sebuah perbuatan, sebuah tindakan yang mulia, sebab ia sejalan dengan kewajiban membaca. Dalam Quran surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Ini membaca atas nama Tuhan jelas suatu kewajiban dan bisa dimaknai sebagai ibadah. Sementara menyediakan membuat bahan bacaan atau kolam, yakni dengan menulis atau uktub, layak juga diidentikan dengan ibadah. Ibadah apa? Ya identik dengan ibadah membaca. Tanpa kolam, bagaimana mungkin orang bisa membaca? Sebab yang dibaca tidak ada. Karena itu, menulis itu sejajar atau setidaknya hampir sejajar dengan kewajiban membaca. Dan karena itu sama-sama ibadahnya. Karena menulis adalah ibadah yang wajib ditunaikan, maka mau tidak mau ia tidak bisa diabaikan atau ditinggalkan begitu saja. Jika diabaikan, jika ditinggalkan, seharusnya kita ini menjadi malu dan merasa berdosa. Sama dengan ibadah lain. Jika tidak menulis, berarti kita akan merasa berdosa. Itu pendapat saya sih. Sejalan dengan amanah Quran Al-Alaq 1 sampai 5 tadi. Entah pendapat ini cocok dengan Anda atau tidak, semua terserah Anda. Tapi saya sangat yakin seperti itu tafsir saya. Hal ini sudah saya kupas tuntas dalam buku saya, yakni berjudul Write or Die, Jangan Mati Sebelum Menulis Buku. Sobat Literasi, yang kedua, lewat kutipan di atas, saya ingin mengajak para sahabat sekalian, terutama yang belum terbiasa menulis, untuk mendidik diri, untuk melatih diri menulis setiap hari. Mendidik diri menulis itu mulai dari pemikiran, mulai dari niat bahwa menulis itu penting dan wajib ditunaikan. Jika niat sudah bulat, pendidikan di dalam menulis dapat dijalankan.
Sekali lagi, niat sudah bulat, pendidikan diri dalam menulis dapat dijalankan. Kita ingat, menulis itu keterampilan, dan karena itu ia harus dididikkan dan dilatihkan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Demikian seterusnya. Ada sebuah ungkapan yang dahsyat dari mantan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher. Watch your thoughts, for they will become actions. Watch your actions, for they'll become habits. Watch your habits, for they will forge your character. Watch your character, for it will make your destiny. Artinya, perhatikan pikiranmu, sebab pikiran-pikiran itu akan jadi tindakan. Perhatikan tindakan-tindakanmu, sebab tindakan-tindakan itu akan menjadi kebiasaan. Dan perhatikan kebiasaanmu, sebab kebiasaan itu akan membangun karaktermu. Dan perhatikan karaktermu, sebab ia akan menentukan nasibmu. Namun tak dimungkiri, mendidik menulis itu memang tidak selalu mudah dijalani. Kebanyakan kita secara umum bisa dan mampu mendidik orang lain seakan-akan kita ini mahir dalam ilmu atau keterampilan yang kita didikkan. Padahal kita barangkali tidak mampu melakukan yang sama terhadap diri sendiri. Nah, dalam hal mendidik menulis ini, kita justru harus memulainya dari diri sendiri. Kita harus mendidik diri sendiri dulu sebelum mendidik orang lain. Ada sistem reward and punishment. Ada hadiah, penghargaan, dan hukuman yang perlu diterapkan. Hadiah untuk capaian yang bagus, hukuman untuk pelanggaran selama latihan. Sobat literasi, hal yang ketiga, muara dari latihan adalah khusyuk. Ibarat orang yang bersembahyang, baik sholat, semedi, meditasi, hati pelakunya menjadi khusyuk tatkala ia mencapai puncak ekstasi sembahyangnya. Menulis pun juga demikian. Jika terbiasa menulis, termasuk menulis setiap hari, lama-kelamaan kita akan menemukan kekhusyuan dalam menulis. Menulis apa saja? Ya, menulis apa saja yang memang menginspirasi kita untuk ditulis. Yang paling kita suka, yang paling kita ketahui. Khusyuk menulis itu kondisi di mana kita banyak mencurahkan pikiran, hati, dan perbuatan untuk ibadah menulis. Dalam konteks ini, saya tegaskan bahwa kegiatan menulis bukan hanya proses mengetik di depan laptop atau komputer atau memegang alat tulis lain. Bukan hanya itu. Kegiatan menulis meliputi memikirkan apa dan bagaimana menulis, serta kegiatan nyata menulis itu sendiri. Sebab menulis itu memiliki proses mulai pra-menulis, menulis, dan pasca menulis. Dengan kata lain, membuat kerangka tulisan, rancangan tulisan, outline tulisan, itu sudah termasuk proses menulis. Kemudian, sobat literasi, ketika kita sudah mencapai makom khusyuk dalam menulis, entah menulis setiap hari atau menulis setiap 2 hari sekali, maka bisa dijamin bahwa menulis itu nikmat. Menulis itu membuat ketagihan. Bagaimana nikmatnya menulis? Ya, tanyakan pada penulis-penulis yang sudah berpengalaman. Pastilah beragam jawaban mereka.
Tetapi pastilah mereka bisa melukiskan betapa mereka tidak akan mampu berpisah dengan kegiatan menulis. Pikirannya selalu ke sana, betapapun mereka sangat sibuk. Bagi teman-teman penulis yang khusyuk, dan bolehlah kita membayangkan diri termasuk golongan mereka, tanpa menulis berarti sebuah jarak kerinduan, ya, jarak kekangenan yang teramat panjang. Kalau sampai seminggu, 2 minggu tidak menulis, itu sebuah kerinduan yang luar biasa. Bagi mereka, menulis itu nikmat dan sekaligus menciptakan ketagihan dan kecanduan. Apapun yang terjadi, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi apapun, menulis harus ditunaikan. Sebab tidak boleh ada yang bolong. Tidak boleh ada hari-hari bolong tanpa menulis. Setiap hari harus dalam proses menulis. Jika bolong, itulah utang tulisan yang wajib dibayar pada kali lain, ada pekan lain, atau bulan yang lain. Sobat literasi, tatkala kita merasakan indahnya kenikmatan dan kecanduan menulis, tidak usah ditanya-tanya lagi berapa buku yang akan dihasilkan dalam setahun misalnya. Kita juga tidak perlu menghitung berapa tulisan yang telah kita tulis dalam setiap bulan. Tahu-tahu setiap bulan kita memanen bolehlah sekitar 30 tulisan, yang mungkin cukup untuk sebuah buku. Tanpa terasa, dalam setahun kita bisa memanen 12 naskah ya. Nah, tentang menerbitkannya itu masalah yang lain. Tetapi sudah ada bahan yang bisa diolah menjadi buku yang final. Pertanyaannya adalah, kapankah kita dalam forum ini yang sudah khusyuk menulis? Ya, jika sudah khusyuk, ayo kita lanjutkan keistiqomahan kita dalam menulis. Kita menulis setiap hari atau kita menulis setiap 2 hari sekali. Tetapi kita harus istiqomah. Namun jika belum khusyuk, tidak ada alasan lain. Kita wajib memulainya sekarang. Sekarang inilah momentum yang harus kita manfaatkan. Momentum tidak datang 2 kali. Mari kita tetapkan dalam hati, dalam pikiran, lalu kita lakukan dan biasakan. Semua itu akan menjadi nasib kita sebagai penulis yang serius beribadah, bukan sekadar penulis yang sedang menulis. Jika sekadar menulis dan latihan menulis, anak kecil pun pastilah mampu. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.